aku bikin itu kelasnya berapa? Jawabannya ada di ayat yang tadi, Matius 11 ayat 29 tadi. Pikulah kuk yang kupasang dan jalan daripadaku. Apa yang kita perlu pelajari? Karena aku dan hati. Jadi kunci untuk memiliki jiwa yang mendapat ketenangan, kalau kita baca di ayat 11-29, bukan cuma sekedar mengangkat kuk atau membawa beban yang daripada Tuhan saja. Kita harus belajar untuk memiliki dua hal ini. Dan dua hal ini pertama adalah lemah lembut. Bapak Ibu, kalau terjemahan aslinya bahasa Yunani itu saya lupa, cuma artinya begini bahasa Indonesia, seperti lilin. Bapak Ibu tahu lilin mainan itu karakternya apa? Mudah nih. Mudah terima kritik dari orang lain, menerima pendapat orang lain, mudah dibentuk. Itu kan juga lemah lembut. Itu bukan lemah lembut, Bapak Ibu, itu lemah gemulai. Ya, itu nggak usah mikul bantuan dulu, itu sembuh dulu aja. Ya, tapi itu teorinya. Lemah lembut itu adalah orang yang mudah dibentuk. Nah, lawan dari lemah lembut apa? Apa? Keras hati, keras kepala. Ya betul, Bu. Keras kepala. Orang yang keras kepala itu orang yang lemah lembut. Mau dibentuk sedikit pasti akan suka. Pastinya orang-orang Israel pada saat mereka menyeberang padang gurun ke tanah perjanjian, mereka pikul beban yang dari Tuhan loh. Tuhan suruh mereka menyeberangi padang gurun. Itu semua adalah rencana Tuhan. Dan apa yang terjadi mereka? Orang-orang keras kepala. Tuhan pada saat dia berbicara dengan Musa, Tuhan bilang begini, saya melihat bangsa ini tegak tengkuk itu keras kepala, tengkuk kepala. Dan aku musnahkan aja, gitu kan? Karena aku lihat bangsa ini adalah bangsa yang tegak tengkuk. Musa bilang, Tuhan kasihan, nanti orang Israel gimana hidupnya? Orang-orang nanti bilang apa sama soal Yahweh? Baru dikeluarin dari Mesir dibunuh di padang gurun. Orang malu kan orang gitu kan? Terus Tuhan, oh iya, ku ampuni. Jadi bahasa Israel adalah bahasa yang tegak tengkuk, bahasa yang keras kepala. Dan bahasa Israel pada saat mereka menyeberang padang gurun identik dengan satu hal. Orang yang keras kepala identik dengan satu hal ini. Bersungguh-sungguh. Ada masalah ini, Tuhan mana? Dengan kita pulang ke Mesir. Gak ada air minum, Tuhan mana? Mendingan kita kembali lagi ke Mesir jadi budak aja. Jangan ada masalah, jangan ada tantangan, selalu mengeluh dan mengeluh. Bersungut-sungut. Bapak Ibu, itu kan cek kita dalam malam berapa menit. Nanti kan kita lebih banyak bersuka cita, mengucap syukur. Kalau misalnya kita masih banyak bersungut-sungut, God forbid, maksudnya jangan sampai ada kayak gitu. Minta Tuhan memberikan hatinya. Kan Tuhan Yesus bilang, datanglah pada aku. Kita nggak mungkin bisa angkat itu sendiri. Kita nggak akan mungkin bisa lepaskan itu sendiri. Butuh pertolongan Tuhan Yesus. Nah, kalau lawannya dari rendah hati apa Bapak Ibu? Sombong, ya. Sombong. Nah, saya kayaknya agak kontroversial, tapi nggak apa-apa deh. Saya ambil satu klip dari seorang pengkhotbah yang terkenal, Bapak Ibu. Saya potong mukanya biar Bapak Ibu nggak tahu siapa. Cuma kalau saya sebut namanya, semua orang pasti tahu. Ya, semua orang pasti tahu. Nah, saya dengar khotbahnya ini, ya ampun. Dan saya kalau dengar cerita-ceritanya, saya baca kesaksian di internet, bilang begini, ada satu kali orang ini, pengkhotbah besar ini, aku langsung ngomongin siapa dia. Habisnya tambah itu, siapa dia? Yang mana dapat komiknya nanti. Oh iya, jadi khotbah ini saya baca kesaksian seorang di internet, dia bilang begini. Yang tulis di internet kan seorang pendeta juga, dia bilang begini. Baru kali ini saya lihat ada pendeta yang pada saat dia sedang berkhotbah, dia marahin satu jemaat yang datang telat, terus disuruh pulang. Begitu, terus nah, tren-tren di gereja, saya perhatikan apalagi gereja-gereja besar, pendetanya tuh udah mulai antrosentris, istilahnya berpusat kepada manusia, bukan teosentris, gitu loh. Bukan berpusat kepada Tuhan, tapi berpusat kepada
perhatikan ada satu video ini, saya nggak mau tayangin soalnya nanti benar-benar nanti kesannya gimana gitu. Ada satu pendeta yang terkenal namanya Burapan, Bapak Ibu. Nah, udah selesai ibadahnya, orang masih ngikutin. Saya perhatiin, ampun, saya lihat videonya. Jadi dia sambil jalan, orang-orang wow gitu, terus dicipratin minyak, ciprat terus sampai ke parkiran, orang-orang ikut terus, diciprat terus pegang kepala, ciprat, sampai masuk ke dalam mobil, orang pegangin mobilnya, orang pegangan mobil. Ya ampun, nggak bisa doa sama Tuhan Yesus sendiri, sampai harus kayak begitu. Yang salahnya adalah begini, pendetanya mengakomodasi, harusnya bilang nggak usah ngejar-ngejar kayak begitu dong ya. Itu macam perjanjian lama, orang ngajar-ngajar Nabi. Sekarang kamu bisa ketemu langsung sama Tuhan Yesus. Nah, biar nggak panjang lebar, petikan khotbahnya saya akan putarkan dan kita nilai sendiri ya Bapak Ibu ya. Tetapi pendengar itu adalah satu kelompok yang most cruel, paling kejam. Waktu saya umur 30, saya khotbah 65 kali dalam 26 hari di kota Hongkong, menggembangkan kekristenan di Hongkong. Tak pernah melihat seorang muda begitu khotbah, begitu berani, begitu berkuasa, dan setiap tempat penuh sesak. Sampai jalanan ini semua duduk orang di atas lantai, di atas penuh. Mereka dari mana ini? Tak pernah dengar namanya, tak pernah baca bukunya, dan tak pernah di Hongkong melihat dia. Mendatang pakai bahasa Mandarin, diterjemah bahasa Kantonis, penuh sesak. Gereja terbesar penuh, tak pernah tahu ini siapa. Waktu itu saya heran, kenapa ada pemuda-pemuda begitu suka sama saya. Jadi kemana saja ikut. Jadi saya khotbah 65 kali, ada beberapa pemuda yang ikut 40 kali. Jadi pada permulaan saya itu senang. Senang kenapa? Karena muncul lagi. Wah, orang betul-betul tahu si firman Tuhan. Tapi lama-lama saya dicengkel, melok terus saya, ikut terus saya. Jadi kota saya akan habis, lu dah tahu. Sehingga akhirnya saya harap mereka tak usah ikut lagi. Tapi sudah-sudah, ini membuktikan orang kalau aus, mereka tak henti-henti mengikut. Terus terang, pendeta yang mempunyai kemungkinan berkhotbah seperti saya begitu banyak kali dan selalu memberikan pikiran segar kepada Anda, itu sangat-sangat sedikit. Jadi saya berkhotbah, Bapak Ibu dengarin? Itu saya muda berkhotbah yang mau menggemparkan kekristenan. Dan yang paling saya unik, saya dengar kata-katanya, setelah itu dia berbicara lebih agak ya, saya nggak tahu tapi kalau cuma istilahnya saya ingin petik, dia bilang begini, terus terang, yang terakhir dia bilang terus terang, pendeta yang punya kemungkinan berkhotbah seperti saya, begitu banyak kali dan selalu memberikan pikiran segar kepada Anda, itu sangat-sangat sedikit. Saya, wah ya ampun, Tuhan Yesus aja bilang begini Bapak Ibu, yang kusampaikan bukan daripada aku tapi daripada Bapa. Mujizat-mujizat yang kulakukan bukan daripada aku tapi daripada Tuhan, daripada Bapa. Ada orang yang berani bilang, oh saya yang hebat, saya yang besar, saya yang cuma sedikit orang seperti saya. Tren di Kristen agak ke arah sana gitu Bapak Ibu. Jadi ini menunjukkan rendah hati atau kebalikannya ya? Ayo Bapak Ibu, orang-orang yang kebalikan dan rendah hati, orang yang tinggi hati, orang yang sombong akan berfokus pada dirinya sendiri. Saya. Maunya saya, enaknya saya, keinginan saya, hebatnya saya, pergumulan saya, beratnya hidup saya. Seperti contoh tadi. Kalau orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati, fokusnya kebalik. Bukan saya, bukan maunya saya, bukan kehendak saya, bukan enaknya saya, bukan beratnya saya. Tapi Tuhan, tapi orang lain. Itu adalah fokus hidup orang-orang yang rendah. Bapak Ibu jangan ketakutan, kalau dari nanti dirajam gerejanya.
Nggak apa-apa, kan saya nggak putar klip dari yang lain. Ya. Jadi simpel aja Bapak Ibu yang saya ingin share adalah begini. Kalau hidup kita merasa berat, kayaknya bebannya begitu, kadang-kadang seringkali nggak begitu, nggak tertahankan. Mungkin kita harus cross check, mungkin kita bawa beban yang sebenarnya kita nggak perlu bawa. Kita bawa beban yang sebenarnya nggak, yang kita tahu bahkan akan memberatkan kita. Tanggalkan itu. Dan kalau kita sudah mulai bawa bebannya Tuhan, jangan mengeluh. Jangan berkata bahwa ini nggak fair Tuhan, hidup saya berat, saya nggak suka bikin ini, mendingan saya bikin dosa aja, ngapain saya ikut Tuhan? Jangan bilang begitu Bapak Ibu. Miliki kelemahan kita, miliki kerendahan hati, karena saya tahu itu semua akan memberikan kita yang Matius 11 ayat 29 terakhir bilang begini, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa kita akan mendapatkan ketenangan kalau kita pikul beban Tuhan dengan benar. Oke, itu saja yang saya katakan. Saya mengambil musik ke maju ke depan.